Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fairuz Nur Amalina dengan NIM 3 angka di belakang itu 286. Pada kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana caranya membuat decision tree di dalam aplikasi RapidMiner. Nah, sebelumnya saya akan share screen dulu. Oke, jadi ini tampilan pertama dari aplikasi RapidMiner. Nah, sebelumnya kita akan mengimport file, tapi pertama-tama kita akan mencari dulu di Excel, karena tahap pertama dari mengolah ini yaitu read Excel-nya, lalu drag ke sini. Nah, kemudian setelah itu kita double klik untuk mengimport file mana yang akan kita olah jadi decision tree. Di sini saya menggunakan file dari data UK3, yaitu yang isinya adalah data kecurangan dana desa. Nah, di sini saya akan drag yang saya butuhkan, yaitu datanya dari atribut hingga labelnya. Nah, di sini ada 227 data jumlahnya. Kemudian kita klik next. Nah, di sini sudah kita masukkan datanya sehingga sudah masuk variabel-variabelnya. Ada variabel pressure, ada variabel opportunity, rationalization, capability, arrogant, morality, dan fraud. Nah, di sini untuk atributnya adalah dari pressure hingga morality, dan untuk labelnya adalah fraud. Nah, untuk data type-nya yaitu karena di sini angkanya numeriknya, yaitu jadi ini sudah betul integer, sedangkan untuk yang ini itu karena hanya ada dua pilihan, jadi kita ubah yang binominal, karena di sini pilihannya hanya iya dan tidak. Kemudian kita change role-nya karena dia adalah sebagai label, jadi kita di sini ubah label finish. Oke, ini sudah masuk. Kemudian kita ke proses yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu kita lakukan split data. Nah, di sini kita drag ke kanvas. Nah, sini untuk split datanya sudah muncul. Nah, kemudian kita klik di sini dulu. Nah, karena untuk split data itu kita memilih antara data training dan data testing, itu kita menambahkan rasio. Nah, rasionya yaitu 70% dan 30%. Jadi, karena rasio kita memakainya adalah desimal. Kemudian karena 70% dengan 30%, jadi kita menambahkan lagi itu 30% sama menggunakan desimal, kemudian oke. Nah, lalu kita hubungkan di sini. Kita hubungkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita ke proses yang selanjutnya, yaitu decision tree-nya. Decision tree-nya kita cari di sini. Nah, ini udah muncul. Kemudian sama kita drag ke kanvas. Seperti ini. Kemudian kita hubungkan. Oke, sudah dihubungkan. Kemudian kita lanjut ke proses yang selanjutnya, yaitu
apply model. Nah, di sini lalu kita drag kembali ke kanvas. Nah, di sini lalu kita hubungkan antara yang model dengan model. Yang ini ke Nah, lalu setelah kita menggunakan apply model, kita lanjut ke model yang selanjutnya, yaitu kepada performance. Nah, kita pilih performance yang classification. Kita drag ke kanvas. Nah, setelah itu kita hubungkan dari lab ke lab, kemudian yang per ini kita hubungkan ke result, lalu ini juga ke result, dan model yang di apply model ini juga ke result. Nah, setelah itu kita mengklik ini, tapi sebelumnya yaitu kita ubah decision tree-nya dulu. Decision tree-nya kita pakai yang gain ratio, tapi maksimal depth-nya tidak menggunakan 10, jadi kita kayaknya yang 5 aja, karena supaya tidak terlalu banyak. Dan kemudian ininya sudah akurasi, dan ini juga. Nah, setelah itu kita langsung klik yang ini. Nah, di sini sudah terlihat hasil dari decision tree-nya. Nah, jadi di sini bisa kita analisis. Nah, ketika ada kapabilitas seseorang yang lebih dari 23,5, nah, jadi kita lihat dulu ininya, langsung kita lihat moralitasnya. Nah, ketika dia moralitasnya lebih dari 18, nah di sini kan bisa iya, bisa tidak sebenarnya. Tapi lebih banyak prediksinya yaitu yang tidak. Maka ketika moralitasnya lebih dari 18 itu tidak ada fraud yang terjadi. Nah, tapi bagaimana ketika moralitinya itu kurang dari 18, nah maka ketika kurang dari sama dengan 18, maka di situ terjadi fraud. Nah, selain dari lihat morality, nah ketika kapabilitasnya itu kurang dari sama dengan 23,5, maka yang harus dilihat adalah opportunity-nya. Apakah dia opportunity-nya lebih dari 24,5 atau kurang dari sama dengan 24,5. Nah, ketika lebih dari 24,5, maka tidak terjadi fraud, dan ketika kurang dari sama dengan 24,5, ini kita harus lanjut melihat dari rationalization-nya. Nah, ketika kita sudah melihat rationalization-nya, tetap harus kita lihat juga nih, ada angka lagi di sini. Nah, ketika angkanya itu lebih dari 9,5, maka itu terjadi fraud. Dan kemudian ketika rationalization-nya kurang dari sama dengan 9,5, kita harus lanjut melihat dari arogannya. Nah, kemudian setelah kita melihat arogannya itu ketika lebih dari 7,5, maka positif terjadi fraud, dan ketika kurang dari sama dengan 7,5, maka tidak terjadi fraud. Nah, untuk example set-nya, nah di sini ada yang tidak sesuai. Nah, prediction-nya itu iya terjadi fraud, tapi kenyataannya tidak terjadi. Nah, di sini ada beberapa yang tidak sesuai antara prediksi dengan yang terjadi. Nah, di sini juga ada. Nah, di sini tuh jumlahnya ada 68 data karena kita menggunakannya hanya 30%. Nah, 30% dari jumlah datanya, yaitu jumlah datanya 227, sehingga data yang diprediksi itu hanya 68. Dan ini untuk performance-nya, akurasinya cukup bagus di angka 77,94%.
Dan di sini, ketika prediksinya, menunjukkan terjadi fraud, di sini, dan juga kebenarannya terjadi fraud itu ada 51, lebih banyak dari yang, eee, tidak sesuai dengan prediksi. Nah, ini ketika prediksinya terjadi fraud dan sementara kebenarannya tidak, hanya ada 12. Jadi lebih banyak yang sesuai prediksi. Sementara yang diprediksi tidak terjadi fraud ini lebih banyak daripada yang, kesesuaiannya eee, dengan yang tidak terjadi. Jadi banyak tidak sesuainya. Sementara yang ini, banyak yang sesuainya. Nah, ini adalah, eee, hasil dari decision tree yang menggunakan pruning dan pre-pruning. Nah, di sini. Nah, kemudian karena saya menggunakan generation dan apply pruning dan pre-pruning-nya, kemudian selanjutnya saya akan menganalisis, yang tidak memakai pruning dan pre-pruning. Kita klik lagi. Nah, seperti ini. Nah, di sini. Oke, jadi di sini variabelnya ada capability, opportunity, morality, dan di sini rationalization ada 2 juga. Di sini muncul kembali rationalization. Nah, di sini ada variabel pressure. Nah, di sini juga, ada morality dan arogan. Nah, berarti kalau yang di sini ini cukup lebih banyak dari yang tadi. Eee, ketika, kapabilitasnya lebih dari 23,5 maka harus melanjutkan ke melihat morality-nya. Nah, setelah kita melihat morality, masih ada lagi yang harus kita, selidiki, yaitu dari rationalization-nya. Sementara kalau yang tadi memakai pruning dan pre-pruning itu langsung hasilnya, berhenti di sini. Cuman yang ini itu berbeda, ternyata kita harus melihat rationalization-nya. Ketika morality-nya lebih dari 18. Nah, ketika morality-nya kurang dari sama dengan 18, berarti iya terjadi fraud dan kemudian ketika lebih dari 18, setelah kita lihat rationalization-nya masih kita lihat lagi, ketika, rationalization-nya, lebih dari 5,5 maka harus kita tindak lanjut kembali. Namun ketika kurang dari sama dengan 5,5 maka ini positif terjadi fraud. Dan setelah kita lihat apabila, rationalization-nya lebih dari 9, ini, menunjukkan kalau tidak terjadi fraud dan kurang dari sama dengan 9, ya terjadi fraud. Nah, yang sebelah sini itu ada, ketika kurang dari sama dengan 23,5 kita melihat opportunity-nya. Apakah opportunity-nya lebih dari 24,5 atau kurang dari sama dengan 24,5? Kalau lebih dari 24,5 maka yang kita lihat adalah pressure-nya. Nah, pressure-nya itu ketika pressure-nya lebih dari 16 maka ia terjadi fraud dan ketika kurang dari sama dengan 16 maka tidak terjadi fraud. Dan, untuk yang kurang dari sama dengan 24,5 yang kita lihat adalah bukan pressure-nya yaitu rationalization-nya. Nah, rationalization-nya ketika lebih dari 9,5 yang kita lihat adalah morality dan ketika kurang dari sama dengan 9,5 yang kita lihat adalah arogannya. Nah, untuk morality, nah di sini ketika kurang dari sama dengan yang lebih dari itu sama-sama menunjukkan hasilnya iya, tapi yang lebih dari itu, eee, ada 2 ini. Nah, jadi lebih banyak yang condong ke iya dan kemudian ini juga, kalau arogannya itu lebih dari 7,5 maka itu positif terjadi fraud dan, untuk yang kurang dari sama dengan 7,5 hasilnya itu tidak terjadi fraud. Nah, untuk yang apply modelnya di sini, terlihat juga ada yang tidak sesuai di sini, tidak dengan iya, ada beberapa. Dan datanya juga sama 68 karena 30% dari jumlah data. Nah, di sini akurasinya juga 77,94% dan hasil prediksi yang, menunjukkan terjadi fraud dengan kebenarannya itu 51 dan yang tidak sesuai itu ada 12 dan yang ini
yang tidak sesuai ada 3 dan yang sesuai ada 2. Sekian dari, bagaimana membuat decision tree dari dana kecurangan dana desa untuk sebagai pemenuhan tugas akhir uji kompetensi 3 dari mata kuliah analitika dan visualisasi data. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.